Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu mengungkap yang selama ini dia simpan darimu. Mengungkap yang selama ini dia simpan darimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu mau energinya fokus hanya untuk kamu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat energi dari seseorang mengungkap apa yang selama ini dia simpan, ya. Mungkin ada satu nama yang kamu ingat atau ada satu nama yang ingin kamu kunci, boleh. Tapi teman-teman, Sora sejujurnya aku nggak tahu apa yang akan dikeluar di kartu aku nanti. Aku akan pakai kartu yang cukup tegas dan to the point, ya. Jadi dia kalau ngomong tuh memang cukup pedas gitu ya. Buat kamu yang merasa lagi nggak kuat iman, lagi nggak tenang atau apapun itu, kalau kamu merasa kamu bakal reaktif dengerin bacaannya, kamu boleh pause dan balik ketika kamu sudah lebih siap, ya. Karena jujur aku nggak tahu apa yang akan keluar, jadi aku spoiler dulu ya. Jadi tolong jangan serang aku, karena aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembacaan, sifat aku netral, oke? Kita lihat dulu siapa sih orang ini. Dan aku hanya akan fokus sama energinya, apa yang dia sembunyikan dari kamu, ya. Gimana kelanjutan dan sebagainya, akan lebih detail dibacakan di pembacaan-pembacaan lain. Oke, yang pertama Mountain. Langsung keluar ya teman-teman ya. Sepertinya memang banyak masalah antara kamu sama dia, ya. Ini aku baru lihat dari energi secara garis besar hubungan kamu sama orang ini. Terlihat banyak sekali masalah, dan sangat mungkin salah satu masalahnya adalah sifat yang keras dan juga egois, teman-teman. Yang masalah yang dihadapi sama kalian mungkin sekali bukan masalah yang mudah dalam hubungan ini. Masalah yang mungkin cukup rumit, masalah yang cukup membingungkan, menjadi penghalang besar dan teman-temannya, ya. Yang pertama adalah masalah tentang pertemuan, ya. Jadi mungkin sekali orang ini itu LDR sama kamu, sehingga quality time di antara kalian juga kurang. Atau sesama kota pun tapi saling sibuk banget ngurusin urusan masing-masing, ya. Atau justru ketika adanya pertemuan justru banyak masalah, mungkin malah berantem, berdebat, salah paham dan sebagainya. Itu sangat mungkin banget ya teman-teman. Oke. Ada garden di sana, atau ini memang kurang waktu untuk ketemu, dan ada masalah tentang kebingungan, ya. Kamu berdiri dengan energi pet. Jadi hubungan kamu ini memang sama dia mungkin penuh sekali dengan kebingungan, penuh sekali dengan ketidakpastian, dan mungkin saja kamu merasa kok kayaknya aku tuh tidak diutamakan, kok seolah-olah aku hanyalah sebuah opsi, kayak gitu ya. Itu sangat mungkin. Lalu ada energi ship, ini semakin jelas ya. Masalahnya adalah kalian LDR, udah LDR, mungkin komunikasi nggak bagus. Dia sering hilang-hilangan, atau kadang-kadang bisa aja nggak ada kabar, kayak gitu ya. Atau sudah lama hubungan ini jalan, tapi seperti selalu bingung arahnya mau kemana atau tidak diprioritaskan. Dan masalah komunikasi, ya, ini jelas ya, ada masalah komunikasi atau ada masalah tentang kejelasan gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang pingin melegalkan hubungan ini menjadi suatu hubungan yang ada dokumennya, berarti kan ke arah pernikahan di sini, ya. Itu sangat mungkin. Lalu siapa orang ini ciri-cirinya? Yang pertama, kamu berdiri dengan Fox. Orang ini mungkin saja pandai merayu, banyak tipu muslihat, orang ini juga mungkin pintar ngomong, bisa saja dia sales dan sebagainya, teman-teman, di energi Fox. Lalu ada energi The Sun. Orang ini cukup dominan, orang ini juga cukup energinya ada yang dominan, ada yang bisa punya sisi manipulatif, kayak gitu ya. Dan orang yang cukup bersemangat, ceria, mungkin lebih suka cuaca di pagi hari, kayak gitu ya. Lalu ada situasi Coffin. Orang ini tuh banyak sekali yang dia tutup-tutupi dan dia simpan, ya. Jadi itu yang mungkin makanya kenapa kamu ngeklik untuk nonton video hari ini. Karena kamu mungkin kepo dan penasaran apa sih yang sebenarnya selama ini dia tutupi dan dia simpan, kayak gitu ya teman-teman. Dan ada energi Dog, ya. Orang ini mungkin saja adalah seseorang yang punya ini mungkin sudah jadi salah satu ciri-ciri tambahan yang sama ini dia simpan. Sepertinya mungkin ada teman dekat yang dia simpan, yang dia nggak bilang sama kamu.
entah itu TTM, entah itu teman tapi istimewa, apa whatever it is gitu ya. Dan ini menandakan bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya cenderung friendly ya, bersahabat. Ada energi fish. Orang ini juga banyak banget tertutup khususnya tentang masalah keuangan. Mungkin dia nggak banyak mau terbuka soal keuangan. Lalu di sini juga masalah ini dan itu nggak banyak saling terbuka kayak gitu ya. Dia mungkin banyak hal-hal yang ditutup-tutupi. Jadi kamu mungkin juga nggak jelas dengan bagaimana situasi keuangan dia atau situasi ekonomi dia. Nah, sekarang kita mau lihat bagian apa yang selama ini dia simpan dari kamu. Teman-teman yang sudah rajin untuk nontonin channel aku di sini atau di Sora Tarot pasti sudah familiar dengan kartu ini ya, sudah tahu kartu ini tuh seperti apa kalau bicara to the point atau gimana ya. Jadi makanya aku senangnya to the point aja deh daripada muter-muter gitu ya. Apa yang sama ini dia simpan dari kamu? Kita lihat dulu ya. Tarik nafas, hembus nafas. Yang pertama, karmic friends. Teman-teman kalau Sora lihat ya, orang ini itu sebenarnya mengalami mungkin sulit ya untuk kamu percaya dia 100% gitu ya. Karena orang ini tuh bisa saja memang ada hal-hal yang mungkin ya dia antara yang dia sembunyikan dari kamu, ada hal yang dia nggak terbuka sama kamu, hal-hal yang mungkin ya dia ceritakan sama orang-orang dekatnya tapi nggak sama kamu teman-teman ya. Jadi intinya adalah orang ini tuh memang ada yang sifatnya manipulatif atau tidak sepenuhnya bisa dipercaya ya. Jadi kartu Sora juga mengingatkan bahwa bisa saja ada hal yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Ada secret competitions. Mungkin saja ternyata ada orang lain yang dia banding-bandingkan sama kamu. Ya, itu sangat mungkin secara diam-diam ya. Lalu yang kedua, Queen Rising. Sebenarnya di sini juga yang dia simpan sama ini ada energi sebenarnya kekaguman ya sama kamu ya kalau sholat di sini. Walaupun dia memang tidak bisa 100% kamu percaya, tapi sebenarnya sama ini dia menyimpannya. Walaupun mungkin tidak dia ungkapkan sama kamu, dia sebenarnya cukup mengagumi kamu ya, karena kamu adalah energinya sangat kuat. Energi kamu juga cukup dominan, energi kamu juga punya wibawa tersendiri. Itu sebenarnya dia menaruh respect atau menaruh rasa hormat sama kamu ya. Ada sisi yang kayak walaupun dia gimana ya, Kak Sora kok respect tapi ngebohongin gitu ya. Tapi gimana ya, respectnya itu lebih kepada kayak dia tahu dalam banyak hal mungkin kamu kualitasnya di atas dia kayak gitu loh ya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam hal apa yang lain-lain gitu ya. Wants you back. Dan kalau Sora lihat di sini ya, sebenarnya yang selama ini dia simpan ya, kalau situasinya kamu sama dia saat ini mungkin lagi jauh atau apapun itu ya, lagi jauh atau lagi nggak komunikasi atau diem-dieman atau gimana. Dan ini banyak yang mungkin hubungannya seperti bercabang-cabang. Sebenarnya dia pingin kamu tuh kembali dekat sama dia. Orang ini tuh seperti tidak ikhlas ya. Kalau kamu harus keluar dari hidupnya dia masih sangat menginginkan kamu ya. Dan sebenarnya selama ini dia simpan ya, dia tahu bahwa mungkin hubungan ini bukan sesuatu yang sehat ya teman-teman. Dan mungkin ke arahnya toksik, tapi orang ini tuh punya sisi yang posesif ke kamu ya. Jadi walaupun hubungan ini banyak manipulatif, hubungan ini banyak ketidakjujuran kayak gitu ya, ke arah yang kurang sehat ya. Dan dia menyadari kalau pola hubungan kalian tuh mungkin bukan sesuatu yang cukup sehat dan positif ya. Dia tahu gitu loh ya. Tapi di satu sisi ya kan sebenarnya mungkin kalau tahu ini kurang positif mungkin dia harusnya let go kamu atau gimana gitu ya. Tapi kok dia seperti justru nggak mau kamu pergi gitu ya. Jadi kayak dia tetap pingin menginginkan kamu, dia nggak mau kamu untuk yang lain walaupun motivasinya itu belum tentu sesuatu yang positif. Itu maksud kartunya Soraya. Meskipun pola hubungan kalian sebenarnya sudah nggak sehat dan dia sebenarnya menyadari kalau harusnya mungkin saling let go atau apa, tapi seperti dia tetap ngeyel dan kekeh gitu ya, harus kamu tetap jadi ada untuk dia. Ada energi moving ya. Orang ini tuh mungkin saja selama ini ada banyak pergerakan, moving, ada banyak perpindahan ya. Ada yang mungkin pindah kerja, pindah rumah, tapi mungkin nggak mau ngomong sama kamu
Gak mau menyampaikan sama kamu, ya dia simpan dari kamu ya, karena mungkin dia malu atau karena mungkin dia menghindari kamu nanya-nanya dan sebagainya ya. Karena bisa saja misalnya contoh ya, dia pindah rumahnya tapi ke yang lebih kecil atau downgrade gitu ya, turun atau gimana, pindah kerjaan juga jadi ke tempat yang kurang baik, itu kan malu buat dia gitu loh sebenarnya gitu loh. Apalagi kalau orang ini punya harga diri yang tinggi teman-teman, mengakui kalau dia turun levelnya atau turun keadaannya itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diakui ya. Bad habits, dan sebenarnya orang ini itu masih banyak kebiasaan-kebiasaan dia yang kurang baik ya sebenarnya. Oke. Apa namanya, masih ada aku belum ambil ini, belum siap. Masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk dia, entah dia masih ada yang mungkin kecanduan obat-obatan, kecanduan minuman, atau kecanduan pinjol, judi lah, apapun yang sifatnya kecanduan, itu kan biasanya kurang baik ya di sini, bad habits gitu ya. Sehingga itu sangat mungkin berefek sama hubungan kalian, karena kalau orangnya saja sudah punya kecanduan yang negatif, akan jadi sesuatu yang kurang positif gitu ya. Mungkin sama ini dia simpan, nggak ngungkapin sama kamu kalau sebenarnya dia tuh suka judol kah atau pinjol kah, dia suka mabuk-mabukan atau apapun itu, mungkin dia nggak ngomong sama kamu gitu loh, seks bebas atau apapun itu. Dan ternyata mungkin yang selama ini dia simpan adalah dia sering sekali stalking kamu, mungkin dengan account-account yang tidak ada, kamu tidak tahu, atau fake account. Itu ternyata diam-diam memantau kamu atau diam-diam merhatiin kamu. Jadi mungkin sama ini dia menyimpan bahwa dia itu punya fake account untuk mantauin kamu, atau justru untuk mantauin misalnya mantannya kah, atau gebetan lain atau gimana. Tapi intinya dia itu masih suka memantau kamu atau sesuatu yang lain atau seseorang yang lain teman-teman. Photo proof. Dan selama ini orang ini juga menyimpan ya, berusaha sekali untuk segala mungkin omongan kamu lah, atau ada sesuatu lah yang kamu posisinya salah atau gimana, aku nangkepnya ini adalah dia masih simpan fotonya ya. Khususnya ini harus hati-hati, Sora akan ngomong apa adanya, khususnya untuk kalian yang dalam situasi cinta segitiga ya. Dia itu masih menyimpan bukti, mungkin bukti foto kalian sama-sama, bukti kalian chattingan atau apa gitu loh ya. Sehingga dia kalau ada apa-apa, dia bisa nunjukin itu loh. Ya, jadi ini mungkin harus hati-hati buat kalian yang masuk dalam cinta segitiga, khususnya buat kamu yang nonton ini. Kalau kamu punya pasangan sah, dia mungkin punya bukti foto atau apa gitu ya, yang kalau ada apa-apa dia akan bisa ungkap itu sama pasangan sah kamu. Ya, atau dia mungkin akan bisa menyebarkan foto itu atau gimana. Apalagi kalau kalian ada foto-foto atau ada video-video yang paham ya maksud Sora. Nah, itu bisa dijadikan sama dia sebagai suatu pegangan. Ya, kalau ada apa-apa kayak gitu ya, situasi nggak kondusif atau gimana, dia bisa saja menggunakan itu gitu ya. Jadi hati-hati. Running. Dan ada situasi orang ini tuh sebenarnya diem-diem itu kalau ada masalah itu cenderung kabur teman-teman ya, termasuk nah dibalik situasinya ya. Kalau tadi ada yang punya situasi seperti itu, dia megang barang bukti. Nah, balik lagi Sora balik situasinya, ada juga yang ternyata menyimpan pikiran, menyimpan niatan atau apapun itu kamu menyebutnya. Kalau kamu punya bukti segala sesuatu dan dia dikonfrontasi, dia akan kabur, running. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini situasinya bisa vice versa, antara dia yang megang bukti ke kamu, atau seandainya kamu lari dari dia, kamu pergi dari dia, kalau dia nggak ikhlas kamu tinggalin dia akan pakai bukti itu, atau dibalik situasinya, gitu ya. Kalau kamu yang punya bukti ke dia dan maksa dan segala macem, ya, dia malah justru akan lari dari kamu. Ini adalah tipe seseorang yang Sora nggak tahu mana yang lebih baik, tapi kedua skenario tadi itu mungkin terjadi. Nah, aku nyebutin dua skenario tadi karena ini pembacaan umum. Segala possibility atau segala kemungkinan harus aku jelasin. Kalau kamu masih bingung, tonton diulang lagi. Karena ini pembahasan hari ini agak sedikit berat. Agak sedikit gimana aku bilangnya ya? Agak sedikit kamu mesti cerna maksudnya aku apa. Karena ada dua skenario. Yang pertama, kamu yang pegang bukti. Kedua, dia yang pegang bukti. Ya, dua-duanya sama-sama nggak menguntungkan. Oke? Child services. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat di sini adalah
ada seseorang yang mungkin ya saat ini gitu ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak, apapun situasinya dia ya, dimana orang ini tuh kayak mungkin banget tidak begitu men-taking care anaknya, itu sangat mungkin ya. Karena di sini kayak ada energi neglect, kayak nyuekin, mengabaikan gitu ya. Jadi ada yang memang tidak bertanggung jawab mungkin sama anaknya, baik dia itu memang sudah berpisah sama pasangan sahnya sebelumnya, ada perceraian, ataupun masih dalam pernikahan, dia pun seperti tidak begitu peduli ya sama anaknya. Entah itu memang nggak peduli, cuek, nggak mau membiayai, atau memang cuek, nggak deket, kayak gitu ya teman-teman, tuh sangat mungkin. Dan dia tidak mau kamu tahu soal hal itu, karena kan itu bukan sesuatu yang cukup positif. Kamu bisa aja jadi ilfeel. Ilfeel tuh kayak hilang feeling. Bisa aja kamu tiba-tiba jadi males gitu loh ya punya hubungan sama dia, karena ternyata dia belum tentu orang yang baik dan sebagainya. Dan itu kan menunjukkan bahwa sisi dia itu nggak bertanggung jawab gitu loh ya. Lalu ada sisi giving money. Orang ini juga ada yang selama ini dia simpan adalah dia berharap untuk mendapatkan bantuan secara material dari kamu ya, atau bisa saja dia bersama dengan kamu karena kamu banyak bantu dia, atau ada keterbutuhan secara material dari kamu gitu ya. Sora akan menegaskan lagi bahwa ini kartu kan dari tadi udah keluar banyak ya teman-teman ya. Nah ini kayak gini udah keluar sekitar 20-an kartu lebih, bisa 30, bisa berapa nanti. Nah aku harus menegaskan bahwa tidak setiap kartu itu untuk kamu ya, bisa saja cuma 2 atau 3 kartu, jadi dipilah, oke ya. Itu namanya pembacaan umum. Tapi kalau ternyata diborong semua ya sudah, berarti mungkin itu ya. Dan kamu akan ambil ini sebagai pembelajaran aja, oke? Nah jadi itu pertimbangannya gitu loh ya. Ya kamu tinggal lihat sih dari petunjuknya gitu loh. Selama ini gimana dia ke kamu gitu loh. Apakah emang tim yang rajin minta uang terus sama kamu? Ya bisa saja memang dia butuh kamu karena alasan itu. Dan ada energi hook. Orang ini tuh kayak masih belum kelar ya. Orang ini tuh yang sama ini dia simpan adalah dia masih belum kelar dengan mungkin masa lalunya. Dia mungkin masih belum kelar dengan orang yang lain kayak gitu ya. Jadi kayak masih banyak hal-hal yang nyangkut yang sebenarnya belum kelar, tapi dia tidak menyampaikan sama kamu. Mungkin dia bilangnya udahan lah, udah selesai lah, lah teman-teman ya. Itu sangat mungkin kalau Sora lihat untuk situasinya dia sama ini dia simpan. Ketika kamu nanya mungkin dia bilang enggak, aku udah selesai ke, atau aku udah cerai ke sama pasangan aku, tapi ternyata belum, baru pisah doang kayak gitu ya. Tapi intinya ada situasi-situasi yang belum kelar, tapi mungkin dia mengatakan ke kamu adalah situasi sebaliknya itu udah kelar gitu. Oke, sekarang aku hanya akan ambil 2 kartu sebagai masukan buat kamu. Aku tidak akan membacakan bagaimana selanjutnya karena sudah banyak di video-video lain, kamu boleh nonton ya. Cuma masukan buat kamu apa menanggapi ini ya. Yang pertama, teman-teman, kamu perlu embracing. Kamu mungkin nampaknya perlu untuk benar-benar berpikir dulu, perlu untuk benar-benar mempertimbangkan dulu. Bentar ya, aku cek lagi arti jelasnya supaya aku nggak salah ngartiin. Oke. Harus ada energi embracing tuh kayak bisa juga merangkum atau mengambil kesimpulan dari banyak hal. Jadi gini teman-teman, pembacaan aku yang kali ini, kita kan selalu udah bilang, kan belum tentu semuanya cocok sama kamu. Jadi kamu harus lihat gambarannya secara keseluruhan. Jangan cuma minusnya doang, positifnya kan juga ada pasti dari dia gitu ya, apapun itu. Nah teman-teman, kamu harus merangkum itu semua jadi satu pertimbangan kamu. Ya, itu adalah sarannya dari kartunya Sora. Dan yang kedua adalah sejujurnya kalau kamu mau sama orang ini, kamu adalah mengambil resiko ya. Jadi kartu Sora cuma kasih tauin bahwa kamu rangkum semua supaya kamu tahu resikonya apa aja kayak gitu, dan sangat mungkin berhubungan dengan orang ini sangat beresiko ya, ada potensi beresiko, entah itu beresiko dengan penjelasan tadi atau beresiko mungkin gak lancar ke depannya, banyak masalah, kendala atau apa. Namanya resiko itu kan biasanya bukan sesuatu yang positif gitu ya, tapi yang pastinya adalah kamu sadar kalau kamu terus meneruskan atau mau sudahan dengan orang ini, apapun ada resikonya ya. Misalnya kayak aduh sudahan, resikonya nyesel kayak gitu kan. Kalau ternyata nanti masih sayang, dia bisa berubah lalala, tapi ada juga resiko tetap dilanjutkan kalau orang yang nggak berubah begini nih kayak gitu ya. Jadi kamu pikirkan apakah kamu berani mengambil resiko atau enggak. Karena kamu tidak Kak aku nggak milih deh, aku serahin aja sama semesta, itu juga pilihan loh ya.
Kalau seandainya kamu berserah, ya berarti kamu kemungkinan besar ke arah tidak mau mengambil resiko kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Itu maksud kartunya Sora. Oke? Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin berpikir lebih berhati-hati lagi, mungkin ada perenungan, silakan teman-teman dibeli gelang rembulan ya. Gelang kelembutan bulan. Saat ini itu stoknya sudah kurang dari setengah, teman-teman. Silahkan kalau mau dibeli selagi masih ada. Ini batu asli yang sudah Sora booster dengan energi healing. Dia menambah energi intuisi, dia menambah energi kelembutan, teman-teman. Khususnya buat firasat batin, apalagi yang suka dapat vision dan sebagainya. Otomatis kalau kamu energinya lebih lembut, kamu akan bisa menarik lawan jenis ya. Dan sebenarnya ini sudah Sora masukkan juga energi wisdom atau menjadi lebih bijaksana. Ya teman-teman, harganya 250.000 kalau di Instagram Sora, atau ke Tokopedia Sora 270.000, bebas mau yang mana, tapi dibeli selagi masih ada teman-teman ya stoknya. Infinity adalah cinta tanpa batasan, bintang adalah juga lambang dari harapan positif. Tidak dipakai saat mandi karena nanti terkena cairan, juga tidak disarankan karena nanti fungsinya tidak berubah, hanya warnanya berubah, nanti berubah secara estetika. Lalu khususnya untuk kamu yang tidurnya tidak bisa diem, mungkin lasak atau apa kayak gitu ya, dan sebaiknya tidak usah dipakai pada saat tidur, takutnya nanti kamu nyangkut lah, keteken lah, apa segala macam, rusak, nanti kamu bete sendiri. Oke, boleh ditaruh aja dekat kamu pada saat lagi tidur. Atau para cowok-cowok, kamu bisa jadikan hadiah atau dikantongin kalau kamu nggak mau pakai. Oke? Sora tunggu ya belanjanya sebagai dukungan kamu ke channel ini. Dengan kamu belanja, Sora akan terus bersemangat untuk cari produk baru atau apa. Kayak gitu bisa jadi pertimbangan aku ya. Terima kasih yang sudah belanja. Oke, sekarang kita ke astrologi yang terungkap. Ini bisa astrologi kamu, bisa astrologi dia. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi, ketemu sama Sora langsung di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Atau mau bacakan online juga boleh ya. Atau pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, karena mungkin kamu sibuk, beda waktu dan sebagainya, senang nonton diulang-ulang, boleh banget teman-teman ya. Boleh banget. Kita sekarang lihat zodiaknya ya. Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, Taurus, Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising-nya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, atau teman-teman yang kepingin untuk tahu DNA jalan kehidupannya, bisa ya teman-teman ya. Atau kamu tertarik untuk belajar tarot karena kamu ingin mengembangkan ilmu kamu, juga boleh banget. Atau teman-teman pingin di healing, teman-teman bisa belajar untuk menghealing dirinya sendiri dengan pengembangan energi. Atau teman-teman pingin di treatment aja juga boleh ya. Bebas mau yang mana ya. Tinggal hubungi ke Instagram, nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Oke. Oke. IDOZ, QAFI, NCMJ, YKOX, dan FR. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Terima kasih ya sudah mendukung Sora. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.